Yang kedua, saya mau ajak Anda melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kisah Rasul 14 ayat 21 dan ayat yang ke-21 dan 22. Alkitab berkata begini. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Aneh sekali, masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini kan sebuah pernyataan yang aneh. Satu sisi kita diajar bahwa Yesus sudah mati buat kita. Lalu kenapa ada yang namanya masuk kerajaan Allah itu harus mengalami banyak sengsara? Di mana sebetulnya persoalannya? Saudara sekalian, dalam kehidupan kita memang selalu ada banyak masalah. Tapi saya belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan, itu ujungnya itu luar biasa. Nah, kata sengsara itu sebetulnya dalam bahasa Gerikanya digunakan kata thlipsis. Dan kata thlipsis itu artinya a great emotional and spiritual stress. Sebuah tekanan yang besar di emosi kita, di jiwa kita, dan di roh kita. Yang disebabkan caused by external or internal pressure. Yang disebabkan oleh tekanan di luar atau yang di dalam. Saya ulang lagi. Untuk masuk kerajaan surga, kata Kisah Rasul, dikatakan kita mesti mengalami banyak sengsara. Banyak kesengsaraan. Dan itu artinya apa? Kesengsaraan itu apa? Itu suatu kondisi di mana emosi kita, jiwa kita, dan secara rohani kita mengalami tekanan, stres, yang disebabkan oleh pressure, tekanan, yang dari luar maupun yang dari dalam. Saya percaya Anda pernah mengalami ya, semua manusia pernah mengalami yang namanya pressure, tekanan itu. Dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu mungkin dari orang-orang terdekat atau mungkin dari dalam kita sendiri. Ya, ada yang sedang bergejolak di dalam kita. Tapi juga yang dari luar mungkin dari manusia lain, dari orang lain. Apapun pressure itu menciptakan sebuah stres di jiwa kita dan di kerohanian kita. Dan itu Alkitab berkata, untuk masuk kerajaan sorga, kita harus mengalami banyak sengsara. Itu yang mengatakan adalah Paulus dan Barnabas. Alkitab yang mengatakan. Kisah Rasul yang mencatat. Tapi yang mengucapkan itu adalah dua rasul besarnya. Nah, untuk apa? Kok Tuhan itu membawa kita seperti itu? Nah, saya mau memberikan dua ilustrasi. Saya berharap menolong saudara untuk membantu kita mengerti, memahami kenapa sampai ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu. Anda pernah lihat akan kupu-kupu ya? Dia kan keluar dari kepompong. Nah, ada seorang ahli yang membuat riset. Kepompong yang satu sebelum kupu-kupunya keluar, itu lubangnya diperbesar, digedein lubangnya. Sedangkan yang itu dibiarkan kecil seperti itu. Maka pada harinya keluarlah kupu-kupu itu. Kupu-kupu yang kepompongnya diperlebar, itu keluarnya cepat sekali. Langsung keluar, plok keluar. Sedangkan kupu-kupu yang sempit, pintu keluarnya itu berjuang, bergulat, gak tahu berapa lama ya, untuk bisa menembus akan lubang kecil itu sampai dia keluar. Nah, ternyata aneh. Yang lubangnya diperbesar, artinya dia keluar tanpa pressure, tanpa tekanan. Itu tidak bisa terbang, saudara. Sedangkan yang lewatin lubang kecil, itu kan pressure, tekanan. Dia mengalami himpitan tekanan dan dia harus keluar dari itu. Ternyata dia bisa terbang. Nah, ketika diteliti kenapa seperti itu, sederhana.
pada saat lubang kecil itu harus dilewati, tanpa kupu-kupu itu mengerti Tuhan sudah mendesain itu sebagai alat untuk sebetulnya menguatkan otot-otot sayapnya. Istilahnya begitu. Sehingga dengan demikian, dalam waktu sekian waktu dia berjuang itulah saatnya otot-ototnya dibuat begitu rupa sehingga makin kuat, makin kuat, makin kuat. Begitu dia keluar, maka otot sayapnya sudah bisa untuk dia mengembangkan sayap dan dikepakkan dan dia terbang. Sedang yang mengalami akan pressure yang tidak ada, hampir tidak ada, karena lubangnya diperbesar itu, dia keluar dengan gampang, dia jatuh ke bawah, dan dia tidak bisa terbang. Dalam waktu yang tidak lama dia mati, karena tidak mendapatkan makanan, atau dia jadi mangsa dari binatang lain yang memangsanya. Saudara, seringkali memang tidak enak. Tapi itulah kadang-kadang yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita. Hari ini saudara mungkin punya atau mengalami pressure, tekanan ya, dari luar, dari dalam, dari keluargamu, dari orang luar. Mari terbiasalah dengan tekanan itu, dan percayalah Tuhan itu kendalikan semuanya dengan baik. Mari lihat setiap persoalan sebagai sebuah kesempatan. Mari lihat bahwa setiap pressure, tekanan itu adalah sebuah pelatihan untuk menguatkan hidup kita. Kemarin saya mencoba datang ke satu tempat di Semarang ini, dari jemaat lah. Beliau ini punya alat yang untuk perawatan kesehatan, tapi aneh sekali alatnya. Bentuknya kayak tabung, kayak kokpit pesawat gitu ya. Lebih tepat mungkin ya, diisi 3 orang. Dan kemudian di situ perawatannya kira-kira mungkin hampir 3 jam, 2 jam setengah. Saudara, ditutup itunya, ada perawatnya di dalam tentu yang menjagai kita. Ditutup begitu rapat, kemudian seperti kita ini masuk ke kapal selam dan dibawa masuk ke dasar laut. Dan di situ ada namanya pressure, tekanan udara yang luar biasa. Beberapa saat itu sempat sakit di telinga karena seperti ditusuk ya. Ada pressure, tekanannya. Nah, setelah mengalami pressure itu, kemudian sambil mengalami pressure itu, kita disuruh menghirup oksigen. Oksigen, lalu kemudian kita menghirup lah. Nah, kita sambil nonton film yang kita pilih dan sebagainya. Pokoknya kita menghirup udara itu dan kita mengalami pressure itu selama kira-kira lebih dari 2 jam. Oke. Tentu tidak bisa satu kali katanya Anda ke sana langsung segar bugar, tapi butuh mungkin treatment beberapa saat sehingga bisa pulih kekuatan kita dan sebagainya. Nah, saya tadi sempat tanya dan saya tanyakan begini, gimana sih cara kerjanya? Kenapa saya menghirup oksigen itu tidak langsung aja di tempat yang terbuka, yang nyaman, tidak usah ditekan, di pressure seperti itu untuk saya bisa menghirup udara? Saya nggak tahu secara detail ilmiahnya ya saudara ya, saya hanya bisa mengutip sebagian ringkasannya saja. Katanya bahwa pressure itu katanya ada hukum boiler atau apa. Saya dulu buruk sekali fisika saya, tidak bisa saya menjelaskan dengan baik. Tapi katanya kalau dengan pressure yang tertentu itu, maka membuat asupan oksigen ke badan kita. Waktu kita menghirup oksigen itu, yang fresh itu, yang segar itu, yang bersih itu masuk ke badan itu sampai 20 kali lipat. Bayangin. Wah, ketika saya dengar itu, baru saya berkata, ini penting dong buat saya dan buat banyak orang. Ya, saya tidak promosi ini saudara, tapi artinya itu data itu mengatakan begini, kalau saya mengalami tekanan seperti tadi, sambil saya menghirup akan oksigen yang clean, yang bersih itu, ya, yang tidak tercemar, itu masuk katanya sampai ke jantung, ke paru-paru, ke organ kita, sampai 20 kali lipat. Dan memang kita mengerti itu membuat segar, membuat sehat. Apalagi kalau Anda tentu memaintainnya dengan baik. Nah, saya kembali teringat kepada cerita tadi, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami tekanan, pressure, yang begitu rupa. Nah, tapi begini saudara, begitu tekanan muncul, kalau kita ngomel, saudara menghirup racun itu. Racun dari mana? Dari omelan. Pressure itu jadi racun. Iya toh? Itu omelan, makanya masuklah ke hidup kita, jadi kepahitan kita.
Berapa banyak sebetulnya orang ya ketika mengalami tekanan, bukannya dia datang ke Tuhan, nyembah, ya toh, nikmati atmosfer oksigen surgawi. Itu dahsyat sekali sebetulnya. Tapi kita ngomel, kita menggerutu, kita ngomong yang sia-sia. Kita dengerin omongan orang yang tidak percaya. Kita kumpul dengan pencemooh yang meragukan semuanya. Iya toh? Nah, makanya kalau saudara dalam tekanan itu ya, pinter-pinterlah milih teman, saudara. Karena kalau temanmu itu adalah teman yang negatif, omongannya negatif terus, ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin itu, tidak membawa Anda dalam hadirat Tuhan, ya keracunan. Menurut saya kalau oksigen bisa masuk 20 kali lipat, ya racun mungkin kira-kira sama lah kalau masuk bersama-sama dengan oksigen itu. Tapi seandainya Anda mengerti proses ini, bahwa pressure tekanan itu yang tadi saya berkata, buat kupu-kupu artinya melatih kekuatan ototnya supaya bisa terbang. Tapi kemudian buat manusia seperti yang saya alami itu membuat saya lebih sehat karena saya bisa menyerap 20 kali lipat lebih banyak oksigen dibandingkan kalau saya tanpa tekanan, tanpa pressure. Saudara bisa melihatkah bahwa Tuhan itu sebetulnya apapun yang Dia izinkan terjadi, di belakangnya itu ada sesuatu berkat yang ajaib sekali. Nah, ini yang kita mesti mengerti. Nah, dengan ini maka sebetulnya bagaimana kita menyikapi dengan doa yang namanya persoalan itu? Sikapilah dengan mengucap syukur. Makanya Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu supaya apa? Hadirat Tuhan yang engkau hisap, yang engkau serap itu bisa 20 kali lipat lebih banyak dari yang lain. Dan orang yang keluar sebagai pemenang setelah dia menghadapi semua pressure dengan datang ke Tuhan dalam hadirat Tuhan, dia lebih segar, dia lebih kuat, dia lebih punya kemampuan terbang dibandingkan mereka yang tidak pernah mengalami pressure seperti itu. Saudara sekalian, bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? So, doa kita harus berubah sekarang. Ya, ketika ada persoalan Anda berkata, Tuhan, ini kesempatan. Ini bukan problem, ini kesempatan. Yang kedua, ketika Anda menghadapi tekanan, engkau harus berkata, inilah kesempatan buat aku mendapatkan yang ilahi 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang lain. Maka Anda masuk dalam hadirat Tuhan, engkau nyembah, engkau baca Alkitab, sebanyak mungkin ngomong dengan Tuhan, maka yang masuk di roh kita akan jauh lebih luar biasa. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Nah, setiap apapun yang iblis rencanakan untuk keburukan kita, kalau Anda mengerti di belakang semuanya itu ada Tuhan yang ajaib, maka semuanya biar diubah Tuhan jadi sesuatu yang luar biasa. Saudara sekalian, saya percaya dengan cara begitu, cara doa kita berubah. Cara berpikir kita berubah, cara doa kita berubah. Tidak lagi merengek-rengek, teriak-teriak, histeris, kacau, dan kemudian kita panik. Tapi mari kita melihat semuanya itu dalam cara berpikir Tuhan, dalam kerangka berpikir Tuhan. Maka Anda akan bisa mengerti Tuhan itu mengerjakan semua untuk kebaikan kita. Baik, saudara sekalian, saya mau sampaikan akan bagian yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama, ingat bahwa persoalan itu kita katakan sebagai sebuah kesempatan, kata Tuhan. Yang kedua, setiap pressure itu memberikan kita sebetulnya kesanggupan, kekuatan untuk mengambil, menyerap, menghisap jauh lebih banyak dari apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan juga menguatkan akan sayap-sayap rohani kita.